Pemirsa, selain anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda, anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Kabupaten Tanggamus juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi, Jawa Barat. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, anggota Banggar DPRD Tanggamus mengunjungi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD pemerintah Kota Bekasi. Rombongan anggota Banggar DPRD Tanggamus ini dipimpin oleh Hajin M. Umar. Di kantor salah satu perangkat pemerintah Kota Bekasi mencari masukan terkait dengan pembentukan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban atau pansus LKPJ tahun anggaran 2022. Kunjungan kerja anggota Banggar di Kota Patriot ini juga sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan wawasan bagi anggota legislatif Kabupaten Tanggamus terkait tugas dan fungsinya sebagai bagian lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Kedatangan Hajin M. Umar bersama teman-teman diterima oleh Sekretaris BPKAD Pemerintah Kota Bekasi, Ansia, didampingi sejumlah kepala bidang yang terdapat dalam struktur BPKAD Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Rombongan Badan Anggaran DPRD Tanggamus, Hajin M. Umar mengungkapkan, selain dalam rangka menjalin silaturahmi, juga untuk meminta saran dan masukan tentang pembentukan pansus LKPJ yang ada di Kota Bekasi. Politisi dari fraksi Gerindra ini juga menyatakan, anggota Banggar DPRD Kabupaten Tanggamus juga ingin berdiskusi tentang pelaporan kinerja dan keuangan serta aset daerah yang telah diterapkan pemerintah Kota Bekasi. Menurut Hajin, pemerintah Kota Bekasi telah berhasil dan berpengalaman dalam pembuatan laporan. Yang paling bawah sekali peta Sumatera, itulah Tanggamus, paling bawah. Dia bersampingan dengan peta. Kalau di peta ada Teluk Betung, sebelahnya itu kan ada dua gambar teluk, satunya Teluk Semaka. Nah, kalau Teluk Betung adalah Kota Bandar Lampung, Teluk Semaka adalah Tanggamus. Sebentar lagi kami ini akan melaksanakan membentuk pansus LKPJ kinerja. Karena apa? Yang pertama kinerja, karena keuangan biasanya menunggu hasil BPK. Jadi tapi tidak apa-apa, nanti kita saling bertukar pikiran. Mungkin ada hal-hal sesuatu yang bisa kita bawa ulang. Strategi-strategi bagaimana laporan keuangan ini yang sangat baik sehingga bisa digunakan dengan baik di tempat kita, kemudian juga kinerja. Nah, kami mengharapkan bahwa bagaimana sih tentang laporan kinerja ini di Kota Bekasi ini nanti itu disampaikan kepada DPR Kota Bekasi, kemudian dengan mekanisme manajemen kolaborasi dari seluruh kegiatan ini bisa tertata dengan baik, kemudian juga bisa disampaikan dengan baik sehingga terjadi sebuah hubungan hasil keputusan bersama bahwa memang di dalam keputusan pansus LKPJ ini tidak bisa kita mengambil sebuah keputusan DPRD itu, tetapi kita juga DPRD mungkin bisa memberikan sebuah masukan kepada pemerintah daerah. Undang-undang sudah mengatur, kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa LKPJ ditolak atau tidak ditolak, tidak bisa sekarang ini. Kalau dulu ya, tapi undang-undang kita sudah mengatur bahwa LKPJ ini merupakan sebuah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dan diterwakili oleh kita, dan kita di situ bisa memberikan masukan, bisa kita berdiskusi, bisa memberikan sebuah pemikiran-pemikiran untuk ke depan bagaimana sih artinya kinerja maupun keuangan pemerintah daerah ini terlaksana dengan baik, ditata dengan baik sehingga semakin tahun jadikan sebuah hasil yang terbaik. Dan saya yakin di sini mungkin hasil BPK-nya tahun kemarin wajar tambah bocor ya, BTP ya. Nah, 6 kali ya, sudah 6 kali BTP, artinya sudah teruji ini kan. Sekalipun badai tsunami juga tidak bisa dibendung, dan itu pernah terjadi
ini kami tahun 2014 sampai 2015 sampai 2018 badai tsunami. Terus dan saya juga sebagai pelaku sejarah waktu itu ya merasakan semua itu. Kayaknya kepala ini yang kecil sebesar ini, perasaan saya jadi kecil sebesar ini gitu kan pada saat itu. Bahkan ada anggota DPR yang 6 kali diperiksa sampai lupa tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya lupa, ditanya tanggal lahirnya lupa. Di sebelah saya diperiksanya. Jadi ditanya, sehat, sehat. Tanggal lahirnya, nama siapa Pak? Tanggal lahirnya lama, nggak jawab, lupa Pak. Bayangkan itu gedung merah putih itu jangan main-main itu. Tanggal lahir lupa kita. Terus anggota dewan ada yang ditanya, Bapak dewan, badan apa, komisinya apa? Komisi anu, badannya Banmus Pak. Apa Banmus? Lama dia nggak jawab. Pak, Banmusnya apa? Badan Perumus. Tapi ini terjadi, saya bukan ngarang ini. Asli saya jawab. Setelah saya mau ketawa, saya takut kan. Tahu sendiri kan, pemeriksaan marah terus, salah marah. Jadi itu tanya bapak sebelahnya itu, nanya ke saya, Pak, badan musyawarah. Oh iya, balik lagi badan musyawarah. Ini terjadi. Oleh karena itu ini diskusi kita ya, walaupun canda-candaan, tapi ini menjadi perhatian kita semua. Maka laporan pertanggungjawaban yang sangat penting. KPJ ini sangat penting. Jangan sampai ada celah. Sedikit pun jangan sampai ada celah. Itu bagaimanapun harus menjadi pengalaman kita semua bahwa karena ada pintu masuk satu saja harus 45 diperiksa, semua kepala dinas, sekretarisnya diperiksa, pokoknya hancur-hancuran gitu kan. Tapi badai pasti berlalu, gitu ya, yakin aja lah bahwa badai pasti berlalu dan insya Allah semua itu ada hikmahnya buat kita untuk menjadikan kita lebih hati-hati, lebih memperbaiki kinerja ini Pak. Dan kami juga rasakan itu Bu, kami mohon maklum, kami juga walaupun begini juga tetap hati-hati gitu. Teman-teman juga saya ingatin. Bisa diterima ya, sebetulnya diterimanya oleh Bapak. Pemirsa, kehadiran anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Tanggamus disambut baik oleh pengelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemerintah Kota Bekasi. Pertemuan berlangsung penuh keakraban. Kepada tamunya, Sekretaris BPKAD Pemkot Bekasi, Ansiah mengungkapkan, BPKAD Pemerintah Kota Bekasi memiliki 19 pejabat fungsional. Dalam hal pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, Pemerintah Kota Bekasi tahun ini ditangani oleh bagian tata pemerintahan. Sedangkan khusus untuk laporan keuangan ditangani oleh staf dan pimpinan kantor BPKAD. Sementara untuk menunjang pelaporan keuangan, BPKAD Kota Bekasi juga didukung dengan Lab Sinda yang terkoneksi dengan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, menurut Ansia, untuk mengoptimalkan kinerja OPD yang ada, BPKAD juga mengadakan bimbingan teknik bagi OPD yang belum memahami tentang laporan yang harus dibuat dengan sistem komputerisasi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya
bahwa penerimaan kami seperti ini karena kami memang tidak punya ruangan khusus untuk menerima tamu, Pak. Karena kami juga BPKAD masih numpang di sekretariat daerah, jadi tidak punya gedung sendiri, jadi kita masih campur dengan setda sehingga kita tidak punya ruangan khusus, tapi hanya di bawah untuk rapat kecil. Dan ini adalah lab Sinda, ya, laboratorium Sinda, yang kami gunakan juga sekaligus untuk menerima tamu kalau banyak. Mudah-mudahan Bapak berkenan dan tidak berkeberatan dengan kondisi kita. Dan mohon juga maaf dari Pak Kabayan kita hari ini, beliau ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Kenalkan, saya Ansia, Pak, Sekretaris BPKAD, dan saya didampingi oleh Kabid Akuntansi dari Aset, dan ini dari Bapeda dan dari bagian pemerintahan. Kenapa mereka kita undang? Karena LKPJ itu tidak di kita, Pak. LKPJ itu ada di Bapelitbangda dan bagian pemerintahan. Sehingga nanti narasumbernya mereka yang akan menceritakan seperti apa LKPJ di Kota Bekasi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah ya Pak ke Kota Bekasi. Kota Bekasi ini seperti ini, kita kecil, hanya 2,1 ya kilometer ya luasnya, dengan penduduk yang padat 2,6 juta orang di waktu malam. Karena siang hari mereka keluar, Pak, kerja di Jakarta, ke Kabupaten Bekasi, ke Bogor, karena kita berbatasan benar dengan Kabupaten Bekasi, dengan Bogor, dan dengan Jakarta. Bapak ke Kalimalang aja ke Jakarta, Pak. Lewat Keranji sudah Cakup, Bapak lewat Kalimalang sudah Duren Sawit. Bapak ke Kalimalang sana sudah Kabupaten Bekasi, ke Bantar Gebang sudah Bogor. Jadi kita Kota Bekasi itu kecil, makanya kita hanya mengandalkan dari PAD-nya itu dari jasa saja, Pak, dan perdagangan dengan mall. Kalau anak-anak sekarang gaulnya di mall, Pak. Kita banyak mall di Kota Bekasi. Dan juga ada Kota Mandiri Sumarekon, yang itu yang menjadi sumber PAD kita. Kita mengelola 9 pajak di luar pajak mineral dan burung walet kita yang tidak punya. Tapi 9 pajak kita kelola, dan alhamdulillah tahun ini kita targetnya sekitar 5, ya hampir 6 triliun ya APBD kita ya. Dengan PAD kita sekitar 2,8 triliun, Pak, dari pajak dan retribusi itu yang kita ambil. Ya mudah-mudahan aja kondisi ini cepat menjadi normal, karena kita kemarin dari 2018 ini benar-benar COVID itu menghantam perekonomian kita, gitu kan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berjalan dengan pengaturan anggaran. Bagaimana kita mempunyai sistem agar anggaran bisa menyelaraskan antara pendapatan dengan pengeluaran. Bagaimana kita mengatur tiap bulannya agar kita tidak defisit, gitu kan, menyesuaikan antara pendapatan dengan belanja, sehingga pembangunan selain direfocusing, tapi kita masih bisa berjalan. Bapak dan Kabupaten Wajo dan Lamus, terima kasih juga Pak tadi masukannya, Pak, dan motivasinya kepada kami. Walaupun kalau kami di sini, walaupun tsunami menyapu kami, tapi kami tetap semangat. Apapun yang terjadi, pemerintahan harus tetap jalan. Seperti halnya kita lakukan keuangan, Pak. Sebelum ini terjadi, Pak Wali Kota bersama semua aparatur di Kota Bekasi punya komitmen bahwa laporan keuangan kita Januari ini harus sudah diserahkan ke BPK. Awalnya tanggal 18 Januari kita sudah unaudited, ya, sudah diserahkan. Tapi karena kondisi seperti ini, tapi kita dengan komitmen yang lebih tinggi, yang tinggi juga, Pak, bahwa ini harus tetap dilaksanakan. Apapun nanti hasilnya, nanti tinggal kita serahkan kepada yang kuasa. Tapi besok Jumat 28 Januari laporan keuangan
Kota Bekasi akan kita serahkan ke BPK. Mohon doanya dari Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan juga kita aparatur pemerintah di Kota Bekasi tetap semangat dan jadikan semua ini adalah pembelajaran untuk menuju yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin perkenalkan diri, nama Bernama Widianto, dari bagian tata pemerintahan. Saya diundang sama Bu Sekben untuk hadir di sini menjelaskan terkait dengan LKPJ. Mohon izin untuk yang tahun ini memang LKPJ di kami sampai dengan saat ini kami masih dalam proses penyusunan rekapitulasi data, sehingga nanti deadline waktunya adalah sesuai dengan perjanjian Bank Inspektorat, kita akan mengajukan untuk proses review di Inspektorat terlebih dahulu di minggu kedua bulan Maret. Jadi sampai dengan nanti bulan Maret minggu kedua kami terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk penyelesaian dokumen LKPJ sendiri. Untuk tahun sebelumnya LKPJ ada di Bapelitbangda, untuk fisik dokumennya ada di kami juga untuk kami pelajari. Untuk dasar hukumnya mungkin semua sama mengacu ke Permendagri 18 tahun 2020 terkait dengan peraturan pelaksanaan PP 13 tahun 2019 tentang evaluasi pelaporan anggaran pemerintahan daerah. Secara eksplisit sebetulnya keyword dari LKPJ sendiri memang kinerja, betul yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan LKPJ itu. Di terkait dengan kinerja memang di kita sendiri ada aplikasi Imonef, jadi target-target kinerja dan realisasi kinerja itu terpantau langsung melalui aplikasi sampai akhirnya nanti akan kami tuangkan ke dalam LKPJ. Kami tetap terus bersinergi dengan Bapelitbangda, jadi ada kesinambungan gitu, ada simbiosis mutualisme. Kami menyusun rekap, kami dapurnya gitu ya, tapi bahan-bahannya semua dari OPD termasuk Bapelitbangda. Laporan keuangan juga kami koordinasi ke BMKAD, jadi kami ini mix and match, dan kita buatkan semacam escaping untuk penyusunan. Jadi memudahkan kami untuk koordinasi, konsolidasi terkait dengan data capaian yang akan kita masukkan ke LKPJ. Kita semua sudah dituangkan ke dalam tim, dan untuk simulasinya kami lebih enak untuk mengkomunikasikannya. Mungkin gambarannya seperti itu. Pemirsa, kehadiran antara anggota Banggar DPRD Kabupaten Tanggamus ke BPKAD Kota Bekasi ternyata mendapat banyak masukan, baik dari pimpinan maupun dari staf BPKAD Kota Bekasi yang menangani teknis lapangan dalam hal pengelolaan anggaran pemerintah. Nama saya Hesti, Kabit Akuntansi. Jadi dengan pertanyaan Bapak tadi, jadi pas Desember 2020 kita buat rapat, kita akan menggunakan aplikasi apa gitu. Karena pas SIPD dicoba, ternyata SIPD itu belum siap menjadi aplikasi secara utuh. Jadi SIPD itu baru siapnya untuk di perencanaan di penganggaran. Di penatausahaan belum ada. Kami membuat surat ke Nota Dinas, ke Wali Kota. Kami sempatkan kalau nanti ada hambatan untuk gaji kan, di awal 2021 akhirnya diambil kebijakan kalau kita tetap menggunakan Sinda Pink di tahun 2021, dan nanti kami perencanaan dan penganggaran tetap SIPD. Nanti dari SIPD itu diambil, ditarik datanya, dimasukkan ke Sinda Pink. Nah dari situ kita penatausahaan memakai Sinda sampai dengan pelaporan. Karena pada waktu itu sudah ada wacana
kita akan menyampaikan LKPD 2021 itu pada Januari 2022. Kami dari BPKD nggak sanggup kalau misalnya tidak pakai SIMDA, karena SIPD itu pada saat itu untuk pelaporannya belum ada, menu pelaporan. Akhirnya kita tetap pakai SIMDA, tetapi karena pada akhirnya kita juga ditegur oleh Kemendagri karena tidak merekam penatausahaan SIPD, nanti akan berimbas kepada persetujuan TPP di Kota Bekasi, tambahan penghasilan. Akhirnya kita rekamlah penatausahaan ke SIPD. Jadi memang kita melakukan 2 kali pekerjaan, pertama mengikuti SIPD, kemudian ke SIMDA. Nah, untuk tahun 2022 ini kami tetap memakaikan 2, yaitu SIPD dan FMIS. FMIS itu Financial Management Informasi System yang dikembangkan dari SIMDA. Nah, kami sangka FMIS itu seperti SIMDA tapi dimutakhirkan. Oke, kita terimalah gitu kan. Ternyata pas dilihat kok mirip SIPD jadinya gitu. Mirip SIPD, tapi karena kita udah kami komitmen dengan BPKP, akhirnya kita tetap pakai 2. Sekarang kita pakai 2, SIPD dan FMIS. SIPD karena itu emang amanat dari peraturan harus dipakai, jadi kami sistemnya hanya perekaman ulang saja. Jadi SIPD itu perencanaan dan penganggaran kami pakai full, kemudian kami masukkan datanya ke FMIS. Kunjungan kerja anggota Banggar DPRD Tanggamus ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga dalam menyusun sistem kebijakan penyusunan pelaksanaan kegiatan di dalam pembentukan pansus laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2022, serta pelaporan kinerja dan keuangan serta aset daerah Kabupaten Tanggamus berjalan dengan sangat baik. Dari Tanggamus ya Pak ya, dari Tanggamus itu mereka untuk studi banding tentang LKPJ. Sebetulnya LKPJ itu tidak pada BPKD ya Pak, tapi ranahnya adalah ranah Bapeditbangda dan juga bagian tata pemerintahan. Tetapi memang ada kaitannya juga dengan laporan-laporan keuangan yang ada di BPKD. Sebetulnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya kunjungan tersebut kita saling tukar pikiran, sharing apa-apa yang memang kita lakukan di Kota Bekasi dan juga Tanggamus. Jadi ada hal-hal yang baik yang di Tanggamus yang bisa kita ambil dan juga hal-hal yang baik yang bisa diambil dari Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan kunjungan kerja ini, jalinan kerjasama antara pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, dan juga dengan antar legislatif itu terjalin dengan baik, sehingga pemerintahan itu dapat berjalan dengan